itu sendiri. Ya, unsur hara yang tentunya menjadi harapan untuk kesuburan tanah bisa terganggu dengan pemakaian pupuk urea yang bahan dasar kimia dalam waktu yang cukup panjang. Ya. Tentunya kita tidak mengatakan bahwa pupuk hayati ini akan menjadi pengganti 100% dari pupuk yang berdasar kimia tersebut. Namun dari eksperimen menunjukkan kombinasi, ya, adanya kombinasi pupuk hayati dengan pupuk urea inilah yang harus didorong. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang menarik karena kita memang di satu sisi peduli akan lingkungan, ya, tapi di sisi lain kita juga ingin mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, ya, dengan memanfaatkan limbah. Jadi kita mencoba menciptakan keseimbangan antara ekonomi dengan ekologi, ya. Bahkan kalau meminjam tujuan global saat ini, Sustainable Development Goals, boleh saya katakan bahwa pengertian ekonomi sirkuler itu adalah salah satu instrumen yang paling efektif dari SDG, ya, karena menyeimbangkan ekonomi, ekologi, lingkungan, dan sosialnya. Ya. Jadi kalau saya ambil contoh yang ekonomi yang berbasis limbah atau sirkular ekonomi yang dengan limbah mengubah menjadi pupuk cair, yang bisa saya bayangkan adalah ada keseimbangan ekonomi karena ada produksi yang dilahirkan, yaitu pupuk cair. Keseimbangan lingkungan karena sampahnya yang bisa diolah, ya. Belum lagi pengolahannya pun menggunakan siklus dari binatang yang kemudian bisa menjaga keseimbangan ekologi. Dan satu lagi jangan lupa keseimbangan sosial karena masyarakat banyak bisa dilibatkan di dalam kegiatan tersebut. Nah, disinilah saya sangat ingin mendorong pupuk hayati ini sebagai alternatif dari pengolahan limbah. Jadi selain waste to energy, ada waste to fertilizer, dan tentunya ada juga recycle yang sudah biasa kita saksikan, dan pengolahan sampah lainnya. Jadi artinya di dalam acara ini kita ingin mendorong agar para peneliti dan siapapun, tidak harus peneliti yang berasal dari universitas atau lembaga, tapi siapapun dari kelompok masyarakat, kita ingin dorong agar melahirkan inovasi untuk pengolahan limbah, ya, yang nantinya akan membantu pemerintah setempat mengatasi limbah, dan di sisi lain benar-benar bisa melahirkan produk yang nantinya bahkan bisa membantu perekonomian negara dan perekonomian masyarakat. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari pengertian ekonomi sirkuler yang sudah ada, ya, ini sudah beroperasi. Salah satunya yang belum lama ini saya kunjungi adalah yang pupuk hayati yang ada di Bantar Gebang, ya. Dan yang menarik ini dari aslinya ini sampah, ini bisa kita angkat menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan kita, yaitu ketahanan pangan. Nah, tentunya nanti dari pihak-pihak tertentu, ya, terutama dari Kementerian Pertanian, kita harapkan benar-benar bisa menakar dengan baik, ya. Bagaimana sebaiknya penggunaan pupuk hayati yang optimal, ya, di mana kita bisa menciptakan kombinasi antara pupuk hayati dengan pupuk urea atau pupuk yang berbasis kimia, sehingga produktivitas meningkat, dan yang paling penting kita tentunya ingin subsidinya menurun, ya. Pengalaman saya terutama di Menteri Keuangan menunjukkan subsidi pupuk meskipun ya tentunya jauh lebih kecil daripada subsidi BBM pada waktu itu, tetap merupakan beban setiap tahun. Apalagi seingat saya pemerintah selalu berutang kepada pabrik pupuk, ya, khususnya yang di BUMN, ya, untuk bisa memenuhi tagihan dari mereka. Nah, tentunya ini tidak sehat dari segi fiskal, tapi juga kalau melihat dampak dari pupuk urea tadi, barangkali juga tidak sehat dari sisi pertaniannya. Nah, coba kita selesaikan baik masalah fiskal maupun masalah pertanian ini dan lingkungan dengan pupuk hayati. Yang saya tahu dikembangkan cukup unik, ya, karena menggunakan larva yang kemudian mengkonsumsi limbah, ya. Jadi larva yang muncul mengkonsumsi limbah, limbahnya habis atau limbahnya berkurang jauh, dan kemudian si larva itu mengeluarkan cairan yang menjadi sumber dari pupuk hayati, ya. Dan pupuk hayati inilah yang kemudian dalam bentuk botolan bisa
disebarkan ke seluruh penjuru tanah air. Ya. Nah, ini adalah contoh menarik karena lahirnya dalam bentuk pupuk. Satu lagi adalah tentunya waste to energy. Ya. Waste to energy ini bentuknya banyak sekali, ya, termasuk PLTS di Bantar Gebang yang dikelola BPPT, di mana intinya menggunakan incinerator dari limbah untuk menghasilkan listrik. Ya, meskipun memang sampai hari ini listriknya masih dipakai terbatas. Tapi bayangan saya harusnya kalau seluruh Bantar Gebang bisa menggunakan listrik ini sudah sangat bagus. Ya. Paling tidak kita mulai dengan menciptakan listrik-listrik yang sifatnya off-grid, ya, sehingga listrik-listrik lingkungan bisa dipenuhi dengan adanya PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah. Tentunya teman-teman peneliti dan dosen juga sangat tahu mengenai waste to energy yang lain, terutama yang menggunakan biomasa. Ya. Sering saya lihat, terutama di Sumatera dan di Kalimantan, pembangkit listrik biomasa yang menggunakan limbah sawit, baik limbah padat maupun limbah cair. Ya. Dan dipakai paling tidak untuk perkebunan sawit itu sendiri, termasuk untuk perumahan karyawannya dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh lain. Dan ada juga pembangkit listrik yang berbasis biogas, ya, berbasis biogas yang juga biasanya dipakai oleh biasanya dipakai oleh perkebunan itu sendiri. Ya, jadi contoh sudah banyak dan kita terus harus mendorong inovasi karena kita ingin lahir terus teknologi terbaru mengolah sampah yang semakin lama semakin efisien. Ya. Dan kemudian dalam era digital ini tentunya kalau pengolahan sampah sebelum diolah tadi bisa dilakukan dengan aplikasi, ini akan sangat menarik. Ya, karena dengan contoh aplikasi seperti di slide ini, kita bisa melihat bahwa pemulung yang tadinya kita anggap sebagai pekerjaan yang ya artinya tidak memberikan harapan, ini malah bisa menjadi bisnis tersendiri. Ya. Karena perusahaan-perusahaan yang mengolah waste menjadi fertilizer atau waste to energy, terutama waste to fertilizer, itu sangat bergantung kepada supply dari sampahnya. Nah, supply dari sampah tentunya akan sangat mahal kalau harus dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, solusinya adalah dengan bantuan aplikasi, maka sampah itu bisa dikoleksi, artinya dikumpulkan dengan aplikasi di mana pemulung bisa langsung menjual. Jadi istilahnya ada off-taker dari para pemulung tersebut dan kemudian nantinya diambil, dipilah mana sampah yang dipakai dan itulah nantinya akan menjadi input dari proses produksi. Penting adalah ekonomi masyarakat bergerak, ya, semua pihak bisa terlibat dan mendapatkan manfaat dari adanya pengolahan sampah tersebut. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dan tentunya saya menyampaikan apresiasi bahwa pagi hari ini kita bicara khusus mengenai inovasi